Bumi ini dipenuhi dengan banyak sekali kehidupan, mulai dari yang super kecil sampai super besar, dari sel tunggal sampai makhluk kompleks dengan otak yang bisa ngetik dan ngepost di sosial media. Tapi kalian pernah gak sih kepikiran apa awal dari semua ini? Apakah ada alien yang datang ke bumi dan kita adalah hasil eksperimennya? Jadi, dari mana kehidupan manusia itu sebenarnya berasal? Yuk, mari kita simak. Asal-usul kehidupan manusia dari sisi agama. Berikut adalah beberapa pandangan dari beberapa agama. Yang pertama, Islam. Dalam Islam, Al-Quran menyatakan bahwa manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Proses penciptaan ini dijelaskan dalam beberapa ayat, seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, yang menggambarkan tahap-tahap penciptaan manusia dari saripati tanah hingga menjadi makhluk yang sempurna. Kedua, Kristen. Dalam tradisi Kristen, kitab Kejadian menyebutkan bahwa Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam, dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Adam kemudian ditempatkan di Taman Eden dan diberikan tanggung jawab untuk mengelola ciptaan lainnya. Ketiga, pandangan lain. Beberapa tradisi dan kepercayaan lain memiliki mitos penciptaan mereka sendiri. Misalnya, dalam mitologi Yunani, manusia pertama, Pandora, diciptakan oleh dewa-dewa Olympus. Sementara itu, mitologi Nordik menyebut Asker dan Embla sebagai manusia pertama yang diciptakan dari kayu oleh dewa-dewa. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang asal-usul manusia dari perspektif agama. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran, dan bahkan penjelasan dalam Al-Quran ini kemudian terbukti dalam ilmu pengetahuan yang ditemukan setelah turunnya Al-Quran. Adapun tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah agar manusia dapat menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Tugas utama manusia adalah beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani perintahnya serta menjauhi larangannya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah aku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan maksud manusia diciptakan menurut gambar Allah atau Imago Dei. Dapat dilihat dalam Kitab Kejadian bab 1 ayat 26-27. Katekismus Gereja Katolik nomor 355 mengatakan, Allah menciptakan manusia itu menurut citranya. Menurut citra Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dan ditempatkan di Taman Firdaus. Keduanya diakui sebagai pasangan suami istri pertama yang menurunkan segenap umat manusia. Mereka adalah leluhur umat manusia. Asal-usul kehidupan manusia berdasarkan sains. Berikut adalah beberapa teori utama yang diakui dalam komunitas ilmiah. Yang pertama, teori abiogenesis. Teori ini mengusulkan bahwa kehidupan muncul secara spontan dari materi non-hidup melalui proses kimia alami. Pada abad ke-19, eksperimen oleh Louis Pasteur membantah teori ini, namun konsep dasar abiogenesis tetap menjadi dasar bagi penelitian tentang asal-usul kehidupan. Kedua, teori biogenesis. Berlawanan dengan abiogenesis, teori biogenesis menyatakan bahwa kehidupan hanya dapat berasal dari kehidupan sebelumnya. Eksperimen Pasteur menunjukkan bahwa mikroorganisme tidak muncul secara spontan, melainkan berasal dari mikroorganisme lain. Ketiga, teori evolusi. Dikemukakan oleh Charles Darwin, teori evolusi menjelaskan bahwa spesies berkembang melalui seleksi alam dan variasi genetik. Manusia modern, Homo sapiens, diyakini telah berevolusi dari nenek moyang primata melalui proses yang panjang dan kompleks. Yang keempat, teori panspermia. Teori ini mengusulkan bahwa kehidupan di bumi mungkin berasal dari luar angkasa, dibawa oleh meteorit atau debu kosmik yang mengandung mikroorganisme atau bahan organik. Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai asal-usul kehidupan manusia berdasarkan sains, bisa disimak video berikut ini. Hingga saat ini pertanyaan tersebut masih membingungkan. Semua manusia yang hidup sekarang masuk ke dalam spesies yang disebut Homo sapiens. Meskipun demikian,
manusia memiliki garis keturunan anggota keluarga yang panjang yang disebut hominin, yang sudah ada sebelum manusia modern. Homo sapiens adalah satu-satunya hominin yang masih hidup sekarang. Hominin pertama kali muncul pada berjuta-juta tahun yang lalu dan berubah sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang panjang melalui evolusi. Oleh karena pohon keluarga yang sangat rumit ini, arkeolog perlu memutar otak untuk menentukan apa yang kita maksud sebagai orang. Ini mungkin terdengar lucu, karena kita tahu dengan jelas bedanya orang dengan anjing atau kucing. Namun, perbedaan di antara kita dan nenek moyang Lucy di masa awal kehidupan yang hidup lebih dari 100.000 generasi yang lalu lebih kecil dibandingkan perbedaan antara manusia dan seekor anjing. Para arkeolog telah lama memperdebatkan apa yang membuat manusia berbeda dengan jenis-jenis manusia purba lainnya. Arkeolog menduga bahwa Homo sapiens adalah satu-satunya spesies yang bisa melakukan banyak hal, seperti menciptakan seni dan bahasa. Sulit mengetahui mengapa Homo sapiens bisa bertahan dan anggota keluarga hominin lainnya tidak. Namun, ada kemungkinan besar bahwa kreativitas membantu Homo sapiens bertahan hidup selama 100.000 tahun. Kita tidak tahu dengan pasti siapa nenek moyang pertama kita. Tapi banyak ilmuwan menduga bahwa nenek moyang pertama adalah Australopithecus afarensis. Spesies ini akan terlihat berbeda dibandingkan dengan kita, tapi tetap berjalan tegak dan menggunakan perkakas batu. Inilah mengapa setiap penemuan arkeolog mengasyikkan. Setiap fosil baru memberikan kesempatan baru untuk menyelesaikan teka-teki pohon keluarga bersama-sama. Proses pembelahan sel mitosis dan amitosis. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan 4 fase fundamental pembelahan mitosis, yakni 1. Profase. Fase pertama ini secara konstan menjadi kondensasi yang membentuk kromosom, di mana kromosom ini akan secara cepat menjadi tebal dan di waktu yang bersama akan memendek. Setiap kromosom sendiri terdiri dari 2 kromatid yang dikorelasikan dengan sentromer. Kedua, ada metafase. Fase kedua ini dalam satu kromosom yang masih dilakukan oleh satu sentromer, di mana fase ini memiliki letak di bidang ekuator sel dan kromosom akan berada di titik tengah ekuator. Yang ketiga, ada anafase. Fase ketiga ini akan melakukan pemisahan dan secara cepat akan bergerak menjadi kromosom anakan. Nantinya kromosom anak ini akan berjalan menuju kutub dari spindle yang sifatnya saling berlawanan. Yang keempat, ada telofase. Di fase keempat ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sesi telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom. Pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak sel atau memperbaiki sel yang rusak. Mitosis akan menghasilkan 2 sel anakan yang jumlah kromosom dan sifatnya identik dengan sel induk. Jika kromosom sel induk diploid, maka sel anakan juga diploid. Pembelahan mitosis adalah bagian dari siklus sel. Mitosis didahului oleh interfase yang mendominasi siklus sel. Interfase dimulai dari fase G1 di mana ukuran sel bertambah besar. Dilanjutkan dengan fase S di mana terjadi sintesis dan replikasi DNA. Dan terakhir fase G2 di mana organel-organel sel sudah terbentuk dan sel siap untuk membelah. Setelah interfase, pembelahan mitosis pun dimulai. Pertama, tahap profase. Benang-benang kromatin di dalam inti sel memadat menjadi kromosom. Kemudian kromosom berduplikasi dan membran inti menghilang. Kemudian tahap metafase, kromosom berjajar di bidang ekuatorial. Selanjutnya tahap anafase, masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian tahap telofase, kromosom di masing-masing kutub kembali menjadi kromatin dan membran inti mulai terbentuk kembali. Terakhir tahap sitokinesis, yaitu sitoplasma membelah. Jadi untuk setiap satu sel yang mengalami mitosis akan menghasilkan 2 sel anakan. Pembelahan meiosis bertujuan untuk membentuk sel-sel gamet. Meiosis terjadi dalam 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis akan mereduksi jumlah kromosom sel induk menjadi setengahnya. Jika kromosom sel induk diploid, maka sel anakan menjadi haploid. Sifat sel anakan hasil meiosis juga tidak identik dengan induknya karena terjadi rekombinasi genetik di salah satu tahapannya. Meiosis diawali dengan tahap interfase, di mana DNA bereplikasi.
Kemudian masuk ke profase 1, fase terpanjang dalam meiosis. Profase 1 terdiri dari 5 tahap. Pertama, leptoten, benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kedua, zigoten, kromosom homolog berpasangan dan membentuk sinapsis. Ketiga, pakiten, kromosom homolog berduplikasi menjadi tetrat. Keempat, diploten, pasangan kromosom homolog membentuk kiasma yang memungkinkan terjadinya rekombinasi genetik. Dan kelima, diakinesis, membran inti mulai menghilang. Profase 1 kemudian dilanjutkan dengan metafase 1, di mana kromosom tetrat berjejer di bidang ekuatorial membentuk 2 barisan kromosom. Kemudian pada anafase 1, pasangan kromosom homolog terpisah karena bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pada telofase dan sitokinesis 1, kromosom homolog berada di kedua kutub dan sitoplasma membelah menjadi 2 sel anakan. Pada akhir meiosis 1, kromosom sel induk yang diploid sudah tereduksi menjadi 2 sel anakan yang haploid. Setelah meiosis 1 selesai, ada jenis sel yang langsung masuk ke meiosis 2 atau mengalami dulu fase interkinesis. Fase pada meiosis 2 pun hampir sama, dimulai dari profase 2, lalu kromosom berjejer dalam satu barisan, kemudian kromatid terpisah, dan terakhir sitoplasma membelah. Jadi untuk setiap satu sel yang mengalami meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis disebut juga pembelahan biner. Umumnya, jenis pembelahan sel ini baik ditemukan dalam sel-sel yang sifatnya prokaryotik, seperti bakteri dan gagang biru. Mekanisme pembelahan mitosis adalah 1. Kromosom bakteri menempel pada membran plasma. 2. Kromosom berduplikasi atau mengganda. 3. Protein VTSG atau filamenting temperatur sensitif mutan Z yang berpindah ke bagian tengah sel dan membentuk cincin. 4. Membran plasma melaku ke dalam membagi sel menjadi 2 bagian. 5. Terbentuk dinding sel baru di antara sel-sel anak sehingga dihasilkan 2 sel anak yang sifatnya sama dengan sel induknya. Pembelahan biner pada bakteri yaitu proses reproduksi secara aseksual atau tidak kawin dengan melakukan pembelahan diri secara langsung. Proses pembelahan biner diantaranya: pertama, DNA akan bereplikasi menjadi 2 bagian kopi DNA yang memiliki sifat yang sama. Selanjutnya, terjadi proses pembelahan pada dinding sel dan sitoplasma yang akan membentuk dinding pemisah atau septum dan menjadi batas antara kedua bagian sel. Kemudian, jika septum sudah terbentuk sempurna, maka akan terbentuk 2 bagian sel baru yang mempunyai sifat identik. Selanjutnya, kami akan membahas tentang teori evolusi. Evolusi adalah perubahan perlahan-lahan dan secara bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, di mana terjadi perubahan bentuk menjadi lebih baik atau lebih kompleks. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan konsep evolusi. Para ilmuwan ini menyumbangkan gagasannya dalam masalah evolusi. Yang pertama, teori evolusi Lamarck. Teori evolusi Lamarck atau Jean-Baptiste Lamarck berpendapat bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Kesimpulan dari teori evolusi yang dikemukakan Lamarck dapat disimpulkan sebagai berikut. Lingkungan memengaruhi ciri-ciri atau sifat-sifat pada makhluk hidup. Ciri-ciri atau sifat-sifat yang diperoleh dari hasil adaptasi terhadap lingkungan akan diwariskan kepada keturunannya. Adanya prinsip use dan disuse, digunakan atau tidak digunakan, yaitu organ atau bagian tubuh yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungannya akan berkembang dengan baik sehingga menjadi lebih kuat dan besar. Sedangkan bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran sehingga menyusut atau mengecil. Salah satu contoh evolusi menurut Lamarck adalah dulunya nenek moyang jerapah memiliki leher pendek dan memakan daun-daun yang ada pada pohon. Agar dapat mencapai daun yang terletak pada pohon tinggi, jerapah berleher pendek harus merenggangkan dan memanjangkan lehernya, sehingga ukuran lehernya semakin panjang. Akhirnya, sifat leher panjang diwariskan pada keturunannya, dan proses ini berlanjut hingga sekarang, sehingga semua jerapah memiliki leher panjang. Selanjutnya, teori evolusi Darwin. Charles Darwin mengemukakan
menjelaskan teori evolusinya secara lengkap dalam buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam, yang diterbitkan pada 4 November 1859. Charles Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Darwin juga berpendapat bahwa makhluk hidup berevolusi sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Fakta-fakta yang mendukung pemikiran Darwin adalah sebagai berikut. Terdapat variasi dalam populasi makhluk hidup. Bahkan, dua individu dan spesies yang sama tidak ada yang benar-benar sama persis. Variasi ini umumnya dapat diwariskan. Lalu, spesies memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Ada makhluk hidup yang menghasilkan banyak keturunan, tetapi hanya sedikit yang dapat bertahan hidup untuk menghasilkan keturunan berikutnya. Sumber daya alam di bumi terbatas. Oleh karena itu, terjadi kompetisi untuk bertahan hidup di antara keturunan pada setiap generasi. Yang terakhir, proses ini berlangsung dari generasi ke generasi. Populasi lambat laun menjadi teradaptasi lebih baik terhadap pada lingkungannya. Hanya individu yang sesuai dengan lingkungannya saja yang akan bertahan dan menghasilkan keturunan. Kesimpulan dari teori seleksi alam oleh Darwin adalah seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan reproduksi organisme, dan seleksi alam terjadi melalui interaksi antara lingkungan dengan variasi sifat yang dimiliki oleh individu pada suatu populasi. Seleksi alam menghasilkan organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Darwin tidak mengetahui prinsip genetika modern pada saat itu. Kini, para ilmuwan mengetahui bahwa mutasi dapat terjadi pada makhluk hidup. Mutasi sebagai penyebab variasi dapat bermanfaat bagi lingkungan. Jika terjadi mutasi yang menguntungkan bagi makhluk hidup, maka hal tersebut dapat meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup. Salah satu contoh peristiwa evolusi menurut Darwin adalah, dulunya populasi jerapah ada yang berleher panjang dan berleher pendek. Pada waktu itu, daun-daun yang menjadi makanan jerapah masih dapat diperoleh dari pohon rendah dan pohon tinggi. Namun, semakin lama, daun-daun yang terletak pada pohon rendah semakin sedikit, hingga akhirnya habis, sehingga menyebabkan jerapah berleher pendek mengalami kepunahan, sedangkan jerapah berleher panjang masih dapat memperoleh makanannya dan bertahan hidup hingga sekarang. Teori evolusi Weismann. August Weismann berpendapat bahwa proses evolusi berhubungan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik atau pewarisan sifat. Perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh dari lingkungan tidak akan diwariskan. Weismann membuktikan bahwa teorinya dapat melakukan percobaan, yaitu memotong ekor tikus yang dipeliharanya. Kemudian tikus-tikus berkembang biak dan keturunannya tetap memiliki ekor yang panjang. Percobaan tersebut dilakukan hingga 21 generasi, dan seluruh keturunannya tetap memiliki ekor yang panjang. Weismann menyatakan bahwa sifat leher jerapah dikendalikan oleh gen, sifat leher panjang dikendalikan oleh gen dominan atau homozigot dominan, atau heterozigot, sedangkan sifat leher pendek dikendalikan oleh gen resesif atau homozigot resesif. Jerapah yang bergenotipe homozigot resesif tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya hingga akhirnya mengalami kepunahan. Perbandingan teori evolusi Darwin-Weismann. Weismann adalah seorang biologiwan Jerman pendukung teori evolusi Darwin. Namun, tidak seperti Darwin. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan yang tidak diwariskan kepada keturunannya. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Hal ini berarti bahwa evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Dan yang terakhir, teori De Vries. Teori evolusi De Vries adalah konsep evolusi yang dikemukakan oleh ahli biologi asal Belanda, Hugo De Vries, pada akhir abad ke-19. Teori ini lebih menekankan pada peran mutasi. Dalam proses evolusi, De Vries mengembangkan teori ini berdasarkan penelitiannya terhadap variasi genetik dan mutasi pada tanaman, terutama pada tanaman Oenothera lamarckiana, sejenis tanaman malam yang ia teliti.
Berikut adalah beberapa konsep utama dalam teori evolusi De Vries. Yang pertama, mutasi sebagai sumber variasi. De Vries berpendapat bahwa variasi dalam spesies tidak hanya terjadi melalui perubahan bertahap, seperti yang dikemukakan oleh Darwin, tetapi juga melalui perubahan mendasar atau mutasi. Mutasi adalah perubahan mendasar dalam materi genetik atau DNA yang terjadi secara tiba-tiba, bukan perubahan bertahap dari individu ke individu. Mutasi adalah perubahan genetik yang terjadi secara acak dan mendalam, yang dapat menghasilkan sifat baru yang berbeda dari bentuk asalnya. Misalnya, dalam kasus tanaman Oenothera, De Vries menemukan bahwa beberapa individu tanaman menunjukkan perubahan yang signifikan dalam penampilan dan sifat dibandingkan dengan individu-individu lainnya yang tidak mengalami perubahan. Lalu, mutasi dapat mengarah pada spesies baru. De Vries menyarankan bahwa mutasi dapat menghasilkan variasi yang cukup besar, sehingga dapat mengarah pada pembentukan spesies baru. Sebagai contoh, beberapa mutasi pada tanaman Oenothera menyebabkan perubahan yang cukup signifikan sehingga menghasilkan jenis baru dari tanaman tersebut yang dapat dianggap sebagai spesies terpisah. Lalu, yang kedua, seleksi alam masih berperan. Meskipun De Vries menekankan peran mutasi, dia tetap mengakui bahwa seleksi alam berperan dalam mengatur dan mempertahankan perubahan tersebut. Setelah mutasi terjadi, seleksi alam akan bekerja untuk memilih individu yang memiliki sifat-sifat yang lebih menguntungkan bagi kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian, mutasi yang menghasilkan sifat yang menguntungkan akan bertahan, sedangkan yang tidak menguntungkan akan tersingkir. Yang ketiga, evolusi melalui lompatan atau saltationisme. De Vries mengusulkan teori evolusi lompat atau saltationisme yang berbeda dengan pandangan evolusi gradualisme yang dikemukakan oleh Darwin. Dalam pandangan saltationisme, perubahan besar dalam organisme dapat terjadi secara tiba-tiba, bukan bertahap, melalui mutasi besar yang menghasilkan perubahan signifikan dalam bentuk dan sifat organisme dalam satu generasi. Lompatan evolusi ini bisa menghasilkan spesies baru yang berbeda dari nenek moyangnya dalam waktu yang sangat relatif singkat. Ini berbeda dengan pandangan Darwin yang berpendapat bahwa evolusi terjadi secara bertahap, dengan perubahan kecil yang terakumulasi dalam waktu yang panjang. Yang keempat, pewarisan mutasi. De Vries berpendapat bahwa mutasi dapat diwariskan kepada keturunan, dan jika mutasi tersebut memberi keuntungan dalam bertahan hidup atau reproduksi, maka sifat tersebut akan tersebar lebih luas dalam populasi. Dengan demikian, mutasi yang bermanfaat dapat terseleksi dan diwariskan ke generasi berikutnya, menyebabkan perubahan dalam spesies seiring waktu. Salah satu penelitian terkenal yang dilakukan oleh De Vries adalah pada tanaman Oenothera lamarckiana, atau yang juga dikenal sebagai evening primrose. De Vries mengamati bahwa tanaman ini menghasilkan variasi yang cukup besar dalam beberapa generasi, dan beberapa individu menunjukkan perubahan yang sangat mencolok dalam ciri-ciri fisiknya, meskipun perubahan tersebut terjadi dalam satu generasi. Penelitian ini mengarah pada temuan bahwa perubahan tersebut bukan akibat dari perubahan bertahap atau seleksi alam secara perlahan, tetapi akibat mutasi genetik yang mendalam yang menghasilkan individu dengan sifat-sifat baru yang berbeda dari induknya. Studi kasus dan hasil penelitian. Yang pertama, kupu-kupu Biston Beltularia. Sebelum revolusi instruksi di Inggris, kupu-kupu berwarna terang lebih dominan. Setelah instruksi mengotori lingkungan dengan jelaga, pohon menjadi gelap dan kupu-kupu berwarna gelap lebih bertahan hidup. Ini adalah contoh nyata dari seleksi alam. Yang kedua, ada eksperimen Miller-Urey. Eksperimen Miller-Urey menunjukkan bahwa zat organik sederhana atau asam amino dapat terbentuk dari zat anorganik dalam kondisi atmosfer bumi purba, mendukung teori ablogenesis kimiawi sebagai asal mula kehidupan. Yang ketiga, penelitian mutasi pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Para ilmuwan meneliti mutasi genetik pada lalat buah dan menemukan bahwa mutasi dapat menghasilkan perubahan bentuk fisik yang diwariskan keturunannya. Hal ini menunjukkan bahwa mutasi bisa mengaruhi evolusi makhluk hidup. Oke, semoga video ini bisa dapat menambah pengetahuanmu ya. Seru banget kan belajar tentang ilmu kealaman dasar? Jangan lupa terus belajar dan mengamati alam sekitar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Body, I'm an icon, and I'm a girl about a 10.